Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Nur Muhammad, Nabi Adam tobatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ratusan tahun Nabi Adam bertobat dan meminta ampun, belum juga diterima oleh Allah. Tapi ketika Nabi Adam memohon ampun dengan berkat kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Adam menyebut nama Rasulullah, kemudian ketika Nabi Adam ditanya, dari mana engkau mengetahui dan mengenal kekasihku Nabi Muhammad Rasulullah, padahal belum dijahirkan ke bumi karena masih dalam tertutup nur sebelum terjadinya alam semesta. Awalu wa khalaqallahu nuru nabika ya Jabir, yang mula-mula sekali diciptakan Allah adalah cahaya nabimu, cahaya ilahi, diciptakan dari cahaya itu Nur Muhammad, Jamalullah dan Kamalullah. Mengenai Nur Muhammad ini Allah berfirman, laulaka lama khalaqtu aflaka, jika bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya tidak aku ciptakan seluruh alam termasuk diri kita ini. Jadi jelaslah kejadian Nur Muhammad itu dari cahaya Allah. Dari Nur Muhammad terciptalah sekalian alam. Cahaya Tuhan itulah yang bernama Allah. Apa jawab Nabi Adam? Ya Rob, ketika engkau ciptakan aku, engkau masukkan roh ke dalam diriku. Aku melihat tiang arasi tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin orang yang berdampingan namanya dengan namamu pasti orang yang kau muliakan. Kemudian Allah menjawab, sadaqta ya Adam, benar wahai Adam. Wahai Adam, kalau kau ingin meminta dan hajat terkabul dengan haknya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tobatmu kuterima. Kalau bukan karena Muhammad Rasulullah, engkau Adam tidak akan pernah ada. Nabi Adam bapaknya manusia, diterima tobatnya oleh Allah setelah berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebagai manusia biasa, sebagai isyarat kepada kita agar hajat kita terkabul, doa-doa kita diijabah oleh Allah, maka kontakkan batin kita kepada Rasulullah, berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam menenggelamkan dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki di dalam lautan Nur Muhammad. Fana pada Nur Muhammad, jasad dan ruhnya Adam pada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diampunilah Nabi Adam. Nabi Adam sebelumnya tidak diterima tobatnya ratusan tahun karena masih merasa ada diri Adam yang memohon ampun. Tapi setelah Adam memohon ampun dan tenggelam di lautan Nur Muhammad, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti ini, nur Nabi Muhammad itu ibarat tepung. Tepung kemudian kita adon, dicampur gula, dicampur margarin, dibentuk akhirnya menjadi roti. Yang berjahir adalah roti. Tenggelamlah, hilanglah tepung tadi menjadi sebuah roti. Surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang maha awal, yang sebelumnya tidak ada sesuatu, maha akhir, yang sesudahnya tidak ada sesuatu, maha zahir, yang di atasnya tidak ada sesuatu, maha batin pun yang tidak ada sesuatu yang lebih tidak terjangkau darinya. Tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang samar bagi Allah. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini sangat penting dalam akidah Islam
karena mengajarkan kita untuk tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada yang serupa dengannya. Oleh karena itu, kita harus selalu memuja dan memuji, mengagungkannya serta patuh pada segala perintahnya. Ciri orang yang makrifat yang ada dalam diri seseorang bisa ditunjukkan melalui banyaknya melakukan ibadah. Makrifat sendiri adalah sifat berani untuk melawan hawa nafsu, melawan syahwat amarah, serta mampu untuk meninggalkan berbagai hal buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh agama. Selain itu, Syekh Nawawi juga menjelaskan ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah Allah adalah tanda makrifat dalam diri orang yang bersangkutan. Menyadari bahwa makrifat ini sangatlah tinggi, maka tidak semua orang memilikinya dan mampu untuk mengamalkan sikap tersebut. Tetapi jika umat Islam bisa mengamalkan ilmu makrifat, maka ada banyak manfaat dan hal baik lainnya yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'rifatullah secara bahasa berarti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama di dalam Islam. Ma'rifatullah merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seorang hamba menuju Tuhannya. Dengan ma'rifatullah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Puncak ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila di antaranya semakin mengenal dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila sekolah tinggi, segudang gelar prestisius, harta melimpah dan jabatan yang tinggi seharusnya dijadikan oleh seorang hamba sebagai sarana yang membuatnya semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki Allah. Inilah kenikmatan hidup sebenarnya. Dengan ma'rifatullah, hidup menjadi tenang, terarah, ringan, dan bahagia. Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam dalam lumpur dosa, dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.